فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di catatan kaki di muka surat 52 dari Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, masih terkait dengan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Wa qala al-Imamul Ajurri rahimahullah. Al-Ajurri murid dari Al-Firyabi, Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi. Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi murid dari Sufyan Ats-Tsauri. I'lamu rahimanallahu wa iyyakum. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kami dan kalian. Baik. Bahkan doa rahmat seperti ini pun Syekh Muhammad An-Najdi tidak sendirian, beliau mengambil dari salaf. Tidak membawa ajaran baru, bahkan dalam kalimat-kalimat seperti ini. Anna qaulal muslimin alladzina lam yazigh qulubuhum 'anil haqq. Bahwasanya perkataan kaum muslimin yang mana hati-hati mereka tidak memesong, tidak menyimpang dari kebenaran, wa wuffiqu lirrasyad, dan mereka mendapatkan taufik untuk berada di atas kelurusan, qadiman wa haditsa, di masa lampau dan di masa sekarang, yaitu ini isyarat kepada ijma, kata para ulama. Sering Imam Al-Ajuri menggunakan kalimat seperti ini sebagai isyarat ijma. Ijma kaum muslimin dulu dan sekarang apa? Annal Qur'ana kalamullahi ta'ala laisa bimakhluq. Bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala dan dia bukan makhluk. Jadi, kalau bukan makhluk berarti dia terpelihara dari kesalahan, wajib dimuliakan karena dia adalah bagian dari sifat Allah Ta'ala. Ada orang Syiah Rafidhah demikian mudahnya merusak Quran, menginjak-injak, mencabik-cabik. Na'udzubillah. Setelah itu orang masih ragu, mereka kenapa ada perang saudara? Siapa saudara? Baik, orang kafir seperti itu. Jibril pun dimusuhi. Gimana dikatakan saudara? Li'annal Qur'ana min ilmillah, karena Al-Qur'an itu bagian dari ilmu Allah. Wa ilmullah la yakunu makhluqa, karena ilmu Allah itu bukan makhluk. Sebagaimana sifat Allah bukan makhluk, karena makhluk pasti punya batas awal. Kalau sifat Allah punya batas awal, berarti ada di suatu masa dulu-dulunya itu Allah, zatnya Allah ada tanpa sifat. Berarti apa? Ada di suatu masa Allah itu na'udzubillah disifati dengan jahil, disifati dengan buta, bisu dan seterusnya. Setelah itu entah pada tahun berapa Allah menciptakan pembicaraan, baru mampu berbicara, menciptakan ilmu, baru lepas dari kebodohan. Na'udzubillah. Ini hasil dari akidah ilmu kalam. Efeknya sangat buruk seandainya mereka paham kesudahan dari masalah mereka itu. Nah, para salaf mereka paham, para ulama paham kesudahan dari masalah-masalah, sehingga mereka tahu kalau kalimat ini dibuka, diizinkan diucapkan, hasilnya akan sangat buruk. Baik. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Tauhid. Apa efeknya kalau kita mengatakan sifat Allah adalah makhluk? Nah, di antara efeknya kita akan meyakini yang digambarkan seperti tadi. Ta'alallahu an dzalik, maha tinggi Allah dari yang seperti itu. Dan efek yang lainnya adalah kalau Quran itu makhluk, berarti Al-Quran itu mungkin untuk dihinakan, seperti yang dilakukan oleh Jahm bin Safwan. Dia mengatakan macam apa ketika membaca beberapa ayat di dalam, kalau tak salah dalam surat Toha, mengatakan alangkah pandainya Muhammad itu membuat macam ini. Itu hasilnya bukan meyakini itu wahyu dari Allah, tapi ini buatan Nabi Muhammad. Setelah itu dia baca-baca lagi, dia mengatakan macam apa ini? Cerita tentang Musa belum selesai, pindah ke surat lain, bicara lagi, tak selesai. Ini akhirnya kalamullah dihinakan. Lalu apa? Dibaling. Quran itu dilemparkan. Akhirnya orang yang di sampingnya dia cerita, saya selama ini masih sabar dengan kalam Jahm bin Safwan. Tatkala sampai di situ saya sudah tak sabar, lalu saya terekam dia.
Ini hasilnya kalau meyakini Quran adalah makhluk, sehingga senang dihinakan, senang diremehkan dan seterusnya. Mudah untuk dihinakan. Dalla ala dzalikal Qur'anu was sunnah. Ini yaitu Quran kalamullah khairu makhluk telah ditunjukkan oleh Al-Quran itu sendiri. Kalau tak percaya pada Quran, engkau agamamu apa? Tak yakin Quran kitab suci itu benar. Demikian pula ditunjukkan oleh As-Sunnah. Kalau tak percaya Nabi, berarti Nabimu siapa? Untuk apa bersyahadat? Wa qaulus sahabati radhiyallahu anhum. Dan ini juga dikatakan oleh, diambil dari ucapan para sahabat. Kalau sahabat Nabi, murid Nabi tak dipercaya, lalu dari mana Anda mendapatkan Quran dan Sunnah? Sementara Quran dan Sunnah didapatkan dengan syarat yang bersambung dan mutawatir. Ujungnya adalah dari para murid Rasulullah kepada Rasulullah. Kalau para murid Rasulullah tak dipercaya, Anda dapat dari mana? Wa qaulu a'immatil muslimin. Dan ini juga ditunjukkan oleh perkataan para imam kaum muslimin. Jadi, masing-masing kelompok punya pemimpin. Kalau pemimpin muslimin tak dipercaya, berarti siapa yang akan kalian percaya? Wahai Jahmiyah dan lain-lain itu. La yunkiru hadza illa jahmiyun khabith. Tidak ada yang mengingkari ini kecuali Jahmi yang busuk. Wal Jahmi fa indal ulama kafir. Sementara Jahmi menurut para ulama adalah kafir. Baik. Selesai dari Asy-Syariah karya Al-Ajuri. Wa min adillatin ala anna al-Qur'ana ilmullah, termasuk dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah ilmu Allah. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Dan pastilah engkau wahai Muhammad, apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu kepadamu. Minnya boleh jadi ini adalah min tabaid, sebagian ilmu, karena jelas ilmu yang Allah simpan masih banyak. Dan boleh jadi minnya adalah sebagai minal jenis, yaitu jenis ilmu. Karena Quran dari awal sampai akhir semuanya memang ilmu. Malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Engkau sama sekali tidak memiliki pelindung dan penolong dari Allah, dari ketetapan Allah. Sudah dapat ilmu dari Allah, tahu-tahu memilih ikut hawa nafsu dari orang-orang itu, maka Allah tidak lagi melindungi dan menolongmu. Intinya apa? Quran itu ilmu dari Allah Ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Lalu barang siapa mendebat engkau tentang Isa setelah datangnya ilmu kepadamu, faqul ta'alau, maka katakan kepada mereka, orang yang mengatakan Isa anak Tuhan dan sebagainya itu, katakan kepada mereka, kemarilah kalian, nad'u abna'ana wa abna'akum. Kami memanggil anak-anak kami. Yaitu kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, wa nisa'ana wa nisa'akum, istri-istri kalian dan istri kami dan istri-istri kalian, wa anfusana wa anfusakum, jiwa kami dan jiwa kalian. Summa nabtahil, kemudian kita melakukan mubahalah, ibtihal, yaitu apa? Mula'anah. Ibtihal itu meminta laknat, yaitu kutukan. Maksudnya untuk semua kan? Bukan. Dijelaskan setelahnya, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Lalu kita jadikan kutukan Allah menimpa orang-orang yang dusta. Siapa yang dusta di antara kita? Nah, ini disyariatkan. Ketika sudah tegak hujjah, yang namanya mubahalah itu disyariatkan, tapi tidak bermudah-mudah demikian. Jiwa seorang muslim itu mahal, maka kita tidak bermudah-mudah untuk itu. Tapi memang boleh. Untuk apa? Untuk ketika perkaranya adalah perkara yang prinsipil, perkaranya adalah perkara yang manhaji, aqodi, boleh untuk yang seperti itu. Bahkan terkadang juga boleh di dalam masalah fikih, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dan yang lain-lain. Bahkan juga di dalam masalah rawi, masalah rijal, boleh, seperti yang dilakukan antara Imam Al-Auza'i dengan sebagian imam yang lain. Boleh untuk tatkala perkaranya sangat jelas, sudah tegak hujjah, tetapi
tetap tidak diterima, boleh menuntut yang namanya mubahalah. Mari, kalau anda tidak percaya, mari kita mubahalah, itu boleh. Tapi tidak boleh bermudah-mudah untuk melakukan itu, karena jiwa muslim itu mahal dan itu berharga. Jangan karena sekedar perkara seperti itu lalu kita mubahalah. Padahal kalau salah satu hancur, yang rugi siapa? Dakwah rugi. Siapa yang akan mendakwahi umat? Kekuatan jadi berkurang antar sesama kaum muslimin atau antar salafiyun. Jadi asal mubahalah boleh disyariatkan, tetapi jangan bermudah-mudah untuk perkara-perkara yang mana kalau tidak melakukan itu kemaslahatannya lebih besar. Lalu gimana cara kita menimbang yang baik? Ilmu tiap orang mungkin sudah hafal, tetapi pelaksanaannya minta bimbingan ulama, itulah yang betul. Itu pun kalau semuanya sudah hafal. Wa qala al-Imamul Hafidz Ibnu Qattan Al-Fasi rahimahullah, wattafaqal muslimuna annal Qur'ana min ilmillah. Dan kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya Al-Qur'an itu bagian dari ilmunya Allah. Ini ijma yang mutayaqqan karena dalilnya jelas dalam Quran wa sunnah. Selesai dari kitab Al-Iqna. Wal ilmu min sifatillah. Sementara ilmu itu bagian dari sifat Allah. Qala Allah Ta'ala wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka yaitu para makhluk tidak mampu meliputi sedikit pun dari ilmunya Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Ada dua penafsiran tentang masalah ini. Ilm di sini betul-betul kembali ke masdar, yaitu makna. Tidak ada yang tahu ilmunya Allah sedikit pun kecuali dengan sekehendak Allah, dengan seizin Allah. Atau ilm di sini maknanya adalah maklum, yaitu masdar bermakna isim maf'ul. Seperti apa? Raddun bermakna mardud, harsun bermakna mahrus. Nah, itu dua-duanya juga mungkin. Maknanya berarti apa? Kalau menurut tafsir kedua, para makhluk tidak mampu meliputi sedikit pun dari apa yang Allah ketahui kecuali dengan seizin Allah. Dan dua-duanya betul, tidak masalah. Ilm betul-betul dia berupa sifat ataukah ilm berupa maklum, yaitu hasil dari ilmu, objek yang diilmui. Cuma yang diinginkan di sini adalah makna yang pertama, yaitu min ilmihi. Ilm dinisbatkan kepada Allah, berarti memang Allah itu punya ilmu. Tidak seperti yang dikatakan oleh Bishr Al-Marisi yang telah dikafirkan oleh Imam Syafi'i, mengatakan kita tak boleh mengatakan Allah punya ilmu. Gimana tak boleh? Apakah Allah jahil? Tak juga. Lalu gimana kita bilang tentang Allah apa? Allah la yajhal, kata dia. Allah itu tidak bodoh. Berilmu atau tidak? Tak boleh bilang gitu, kata dia. Tapi siapa yang melarang? Allah sendiri sudah menceritakan dia punya ilmu. Nabi sudah mengatakan Allah punya ilmu, dalil banyak sekali. Siapa Anda sehingga berani melarang dan membuat peraturan sendiri? Allah tidak bodoh. Padahal kalau kita bilang untuk antar kita saja, ini profesor sudah belajar bertahun-tahun dari ujung dunia ke ujung dunia yang lain, tahu-tahu kita katakan saya tahu, Anda tidak bodoh. Orang tak akan terima selama tidak diakui ilmu dia. Karena sekedar menafikan kejahilan tidak menunjukkan ilmu orang itu banyak. Ya mungkin istilahnya apa itu, kosong. Yaitu apa? 50% bukan kosong. Dan ini bukan pujian. Maka yang namanya pujian adalah kita mengakui memang ilmu Allah itu sempurna sebagaimana dalam dalil-dalil itu. Intinya apa? Allah punya ilmu. Buktinya dikatakan min ilmihi, dari ilmunya Allah. Makhluk saja boleh disifati dia berilmu. Kenapa untuk Allah tak boleh? Siapa yang memberikan ilmu? Allah yang memberikan. Bagaimana yang memberi dia sendiri tak punya? Yang keempat, qala Allah Ta'ala, tak boleh bisnis. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah sajalah penciptaan dan pensyariatan. Amr di sini bukan hanya perintah, larangan masuk di situ. Demikian pula segala bimbingan itu masuk di situ. Amr di sini bukan hanya perintah. Makanya amr di sini adalah syariah. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha penuh berkah Allah sebagai Rabbul Alamin. Apa sisi pendalilannya?
Al-wawu fil asal yadullu alal mughayarah bainal ma'tufi wal ma'tufi alaih. Wawu pada asalnya wawu atof, dia menunjukkan adanya perbezaan antara ma'tuf, yaitu yang setelah wawu, dan ma'tuf alaih yang sebelum wawu, yang digabungkan dan yang digabungi. Jadi khalaq dengan amr itu lain. Ma'a ishtirakihi ma fil hukm, disertai dengan dua-duanya berkongsi, berserikat di dalam hukum. Apa hukumnya? Bi annahuma haqqun lillahi ta'ala wahdah, bahwasanya dua perkara ini, penciptaan dan pensyariatan, adalah hak milik Allah Ta'ala semata. Dan ini ma'ruf dalam pelajaran nahwu, ja'a zaidun wa amrun. Dua-duanya hukumnya sama, yaitu maji, yaitu datang. Tapi zaid dan amr lain. Takkan kita mengatakan ja'a zaidun wa huwa nafsuh, tak ada. Pasti didatangkan wawu untuk membedakan siapa saja yang datang. Oh, Zaid dan Amr, menunjukkan orangnya lain memang. Tapi dua-duanya hukumnya sama, datang. Demikian pula ini, pensyariatan dan penciptaan dibedakan oleh Allah Ta'ala. Menunjukkan bahwasanya syariat Allah itu bukan makhluk. Dalam artian apa? Al-Quran itu bukan makhluk, karena Al-Quran isinya penuh dengan syariat. Wal Quran amrun min amrillah, sementara Quran itu salah satu dari urusan Allah, urusan yang bukan makhluk itu. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami telah menjadikan engkau, wahai Rasulullah, ada di atas suatu syariat dari urusan ini. Padahal apa yang diberikan pada Nabi, yaitu wahyu berupa Al-Quran. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat tadi. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ini menunjukkan yang terpandang adalah ahli ilmu, bukan orang yang tidak berilmu. Baik. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, ittabi ma uhiya ilaika mir rabbik. Maknanya adalah ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Fahada yadullu ala anna al-Qur'an ghairu makhluk. Maka kesimpulan dari poin yang keempat ini adalah Quran itu bukan makhluk, karena Allah sudah memisahkan antara amr dengan khalaq, antara pensyariatan dan penciptaan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, wal Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Liqaulillahi azza wa jal, berdasarkan firman Allah azza wa jal, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi di dalam 6 hari. Kaifiat hari itu terserah Allah, tak perlu kita takwil jadi masa. Allah mampu bilang dahar, tapi kenapa Allah bilang ayam? Berarti memang dia hari. Adapun harinya seperti apa, hanya Allah yang tahu. Waktu Allah menciptakan itu semua, kita belum lahir. Gimana kita berani menghakimi Allah? Oh, maksud hari adalah ini dan itu. Jelas hari-hari. Cuma boleh jadi Allah Ta'ala sudah mengatakan, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbu adalah seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Tapi istilah hari-hari, cuma harinya Allah tidak boleh kita samakan dengan hari orang macam kita ini. Tapi tak perlu ditakwil, hari menjadi masa, hari-hari. Sumastawa 'alal arsy, lalu Allah beristiwa di atas arsy, dia tinggi di atas arsy. Tidak seperti cara meningginya makhluk. Yughshil lailan nahar, Allah meliputkan malam ke siang. Setelah datang siang lalu diganti dengan gelapnya malam. Yatlubuhu hasisa, malam tadi mengejar siang dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Dan yaitu Allah yang mengikutkan, yaitu yang mengatur langit, matahari, bulan dan bintang-bintang, semuanya ditundukkan dengan urusan Allah. Baik. Fabayyana annal khalaiq wat talab wal hasis wal musakhkharat bi amrih.
Maka di sini Allah menerangkan bahwasanya seluruh makhluk, demikian pula pengejaran makhluk tadi, al-hasis yaitu apa? Pengejaran dengan cepat. Demikian pula makhluk-makhluk yang ditundukkan itu semuanya adalah dengan urusan Allah. Menunjukkan apa? Bahwasanya urusan Allah bukan makhluk. Karena makhluk disebut tadi, semua makhluk diatur dengan amrnya Allah. Berarti amr bukan makhluk. Summa syarah, lalu Allah menerangkan, faqal, Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, hanya milik Allah lah seluruh penciptaan dan seluruh pensyariatan, pengaturan dan segalanya masuk di situ. Baik. Dan semua fiilnya Allah itu memang bukan makhluk. Cuma untuk al-khalq di sini telah diterangkan oleh Imam Al-Bukhari, ini adalah khalaiq, al-makhluk. Masdar maknanya isim maf'ul lagi, yaitu al-makhluk. Dan itu biasa ya dalam kitab-kitab al-khalq bermakna makhluk. Jadi para makhluk dan pensyariatan itu adalah milik Allah semata. Berarti syariat Allah itu bukan makhluk. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha penuh berkah Allah, Rabb alam semesta. Selesai dari kitab Khalqu Af'alil Ibad. Allahu a'lam.